Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Via Aurelia Andian, dan di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Muhammad Nizaruddin Yusuf, yang kedua Muharani Widya Paraswati, dan yang ketiga ada Nurlia Hadi Muhiroh. Analisis pekerjaan yang pertama ada pengertian. Analisis pekerjaan merupakan awal dari kegiatan manajemen sumber daya manusia. Kegiatan ini akan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan MSDM lainnya seperti pengadaan, pelatihan, dan pengembangan sampai pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Untuk mengetahui kebutuhan SDM dalam suatu perusahaan, langkah awal yang dilakukan adalah dengan menganalisa jabatan atau job analysis. Analisis pekerjaan merupakan proses sistematis untuk mengenal karakteristik suatu pekerjaan. Dalam menganalisis pekerjaan dibutuhkan informasi-informasi tentang isi dan persyaratan dari pekerjaan tersebut. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi. Organisasi sendiri yaitu sekumpulan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bekerja sama. Analisis pekerjaan merupakan suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan. Ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang kedua, ada proses analisis pekerjaan. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, yaitu merencanakan analisis pekerjaan. Sebagai awalan, yang penting dilakukan adalah perencanaan di mana kegiatan ini dilakukan sebelum pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menentukan tujuan dari analisis pekerjaan sebagai dasar untuk menetapkan jenis dan metode yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan analisis pekerjaan. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu menentukan jenis pekerjaan menurut tinjauan, yang kemudian akan diidentifikasi tugas-tugas dalam pekerjaan tersebut untuk mengetahui karakter pekerjaan tersebut. Jenis pekerjaan yang dianalisis mulai dari unit-unit satuan tugas terkecil sampai pekerjaan pada seluruh organisasi atau suatu perusahaan. Yang ketiga ada implementasi analisis pekerjaan. Setelah persiapan selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi. Informasi yang telah terkumpul akan dianalisis untuk dapat menghasilkan suatu analisis pekerjaan. Kita dapat menggunakan berbagai metode dalam tahap ini, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada metode analisis jabatan fungsional atau functional job analysis. Ini merupakan analisis pekerjaan secara komprehensif tentang interaksi antara pekerjaan, pekerja, dan suatu organisasi. Informasi yang dianalisis melalui pendekatan ini akan menghasilkan sebuah deskripsi pekerjaan. Kemudian metode yang kedua, yaitu metode kuesioner analisis posisi. Merupakan metode analisis pekerjaan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui kuesioner yang berfokus pada perilaku karyawan. Metode ini digunakan untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan dengan hasil yang paling efektif. Jadi biasanya metode ini yang paling banyak digunakan karena hasilnya paling efektif. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode kuesioner uraian jabatan manajemen. Biasanya metode ini digunakan untuk menganalisis jabatan manajer di suatu perusahaan. Lalu poin yang keempat yaitu membuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Setelah mengumpulkan analisis informasi, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan konsep deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Draft deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang telah dibuat akan menjadi bahan pertimbangan untuk disahkan oleh pimpinan. Biasanya draft ini diperlukan semacam revisi atau penyempurnaan yang mana pada akhirnya akan disahkan sebagai deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk dilaksanakan oleh pemangkunya. Lalu poin yang terakhir adalah evaluasi pekerjaan. Deskripsi dan spesifikasi pekerjaan telah dilaksanakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian pada tahap ini diperlukan evaluasi, apakah efektif atau dapat dilaksanakan untuk ke depannya.
Penilaian ini dilakukan dengan cara melihat hasil kerja karyawan melalui deskripsi dan spesifikasi yang telah disahkan tersebut. Kebanyakan perusahaan melakukan evaluasi analisis pekerjaan ini setiap 3 tahun atau kurang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada manfaat analisis pekerjaan. Di sini terdapat 2 poin, yaitu manfaat bagi karyawan dan bagi perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi karyawan. Manfaatnya yaitu di antara lain menentukan kebutuhan pelatihan bagi karyawan, mengembangkan rencana-rencana pengembangan karyawan yang potensial, memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaan yang akan ditempatinya, merencanakan kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang, dan mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu. Kemudian, apa manfaatnya bagi perusahaan? Manfaat bagi perusahaan di antara lain menentukan basis regional bagi seluruh kompensasi, menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilan atau passion-nya, standar prestasi kerja yang realistis, lalu memperbaiki alur kerja perusahaan, dan juga membantu revisi struktur organisasi atau suatu perusahaan. Analisis pekerjaan itu juga bermanfaat untuk mengumpulkan informasi-informasi dalam mendukung penyusunan uraian jabatan, spesifikasi pekerjaan, dan juga evaluasi pekerjaan. Ketiga hal tersebut dapat digunakan dalam fungsi manajemen, khususnya sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan dalam lingkup perekrutan karyawan. Kemudian akan menjadi dasar untuk pengembangan dan pelatihan karyawan. Selanjutnya ada teknik-teknik pengumpulan analisis pekerjaan. Teknik-teknik pengumpulan analisis pekerjaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, observasi, yaitu mengenal karakteristik suatu pekerjaan dapat dilakukan melalui pengamatan tugas-tugas apa yang dilaksanakan seseorang atas pekerjaannya. Metode ini membutuhkan peralatan seperti alat tulis, kamera, tape recorder, dan peralatan lain yang dapat membantu pengamat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode ini memiliki kekuatan karena para analis pekerjaan dapat melihat secara jelas apa yang dilakukan pemangku untuk dapat dijadikan sebagai informasi pekerjaan. Di sisi lain, metode ini memiliki kelemahan untuk jenis pekerjaan yang berkaitan dengan perilaku. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode yang biasa dilakukan para analis pekerjaan untuk memperoleh suatu informasi secara langsung dari responden. Para manajer biasanya menggunakan 3 jenis wawancara. Yang pertama, wawancara individual yang dilakukan kepada setiap karyawan. Yang kedua, wawancara kelompok yang dilakukan kepada kelompok karyawan dengan pekerjaan yang sama. Dan yang ketiga, wawancara satu atau lebih supervisor yang mengetahui pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada kuesioner. Metode kuesioner merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui sejumlah daftar pertanyaan tentang suatu pekerjaan kepada para karyawan. Kuesioner ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kuesioner secara tertutup, yaitu memberikan pilihan jawaban atas pertanyaan yang diajukan para analis. Yang kedua, kuesioner terbuka, di mana para karyawan bebas untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan para analis. Yang keempat, ada catatan karyawan, yaitu suatu cara lain informasi pekerjaan dikumpulkan dengan meminta kepada para karyawan untuk menguraikan tugas-tugas yang mereka lakukan sehari-hari dalam buku harian atau log. Metode ini informasi dapat diperoleh secara spontan sehingga kecil kemungkinan para karyawan memberikan informasi yang tidak benar. Kegiatan ini dilakukan agar memudahkan para karyawan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Demikian pula untuk tujuan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Yang kelima ada kombinasi. Biasanya para analis tidak terpaku pada hanya satu metode saja. Untuk memperoleh informasi yang akurat, para analis biasanya menggunakan kombinasi dari beberapa metode untuk menghasilkan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya ada metode analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis jabatan fungsional atau Functional Job Analysis disingkat dengan FJA. Telah dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat.
untuk meningkatkan penempatan dan penyuluhan kerja bagi setiap orang yang mendaftar di kantor-kantor ketenagakerjaan pada daerah setempat. FDA menjelaskan pekerjaan secara komprehensif dengan menggunakan sistem peringkat pada 3 kegiatan berkaitan dengan data, manusia, dan benda atau barang. FDA juga menjelaskan tentang metode dan teknik yang digunakan para pekerja. Yang kedua ada kuesioner analisis posisi. Kuesioner analisis posisi atau Position Analysis Questionnaire, disingkat PAQ, adalah kuesioner analisis pekerjaan terstruktur yang menggunakan daftar periksa atau checklist untuk mengidentifikasi unsur-unsur setiap pekerjaan PAQ. Pertama sekali dibuat oleh Ernest J. McCormick, diawali dengan 2 asumsi. Yang pertama, relatif sedikit perilaku pekerja yang menduduki semua pekerjaan. Yang kedua, seluruh pekerjaan dapat digambarkan dalam seberapa banyak mereka memasukkan setiap perilakunya. Yang ketiga, ada kuesioner uraian jabatan manajemen, yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis jabatan manajerial. Melalui metode ini, terdapat 13 komponen penting yang berkaitan dengan pekerjaan manajer. Yang pertama, perencanaan pada bidang produk, pasar, dan keuangan. Yang kedua, koordinasi pada bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, pengawasan bisnis internal. Yang keempat, tanggung jawab atas produk yang dihasilkan. Yang kelima, hubungan dengan masyarakat termasuk pelanggan. Yang keenam, konsultasi lanjutan. Yang ketujuh, keleluasan dalam bertindak. Yang kedelapan, komitmen pada bidang keuangan. Yang ke-9 pelayanan pada staf, yang ke-10 pengawasan, yang ke-11 kompleksitas dan stres, yang ke-12 tanggung jawab keuangan pada tingkat lanjut, yang ke-13 tanggung jawab atas sumber daya manusia yang luas. Metode MPDQ diciptakan untuk menganalisis pekerjaan manajerial yang berkaitan dengan tindakan perilaku dalam pekerjaan. Hasil analisis pekerjaan. Rancangan pekerjaan dapat dispesialisasikan ke dalam 3 karakteristik pekerjaan, antara lain tentang, ke dalam, dan hubungan pekerjaan. Yang pertama, tentang pekerjaan. Dapat diketahui bahwa suatu pekerjaan terdapat beberapa tugas yang merupakan karakter dari pekerjaan tersebut. Gambar karakter setiap jenis pekerjaan tidak sama karena memiliki rentang yang berbeda. Rentang pekerjaan menunjukkan sejumlah tugas yang terdapat pada suatu pekerjaan harus diselesaikan oleh pemangkunya. Jumlah tugas yang ada pada menurut suatu pekerjaan terhadap tersebut dapat dilihat pada deskripsi pekerjaan. Menurut pengalaman, suatu pekerjaan yang terdiri dari banyak tugas akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, membutuhkan biaya yang lebih besar pula. Untuk itu, suatu pekerjaan perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat lebih efisien dalam penggunaan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakannya. Yang kedua, kedalaman pekerjaan. Kedalaman pekerjaan menunjukkan keleluasaan individu yang menyelesaikan suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan memiliki karakter yang berbeda. Bila dilihat dari ketergantungan suatu pekerjaan terhadap pekerjaan lain, kedalaman pekerjaan menggambarkan suatu mana kebebasan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Suatu pekerjaan tertentu dapat memiliki keluasan yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan jenis pekerjaan lain dalam suatu organisasi. Suatu pekerjaan bila dibandingkan dengan pekerjaan lain memiliki rentang dan kedalaman pekerjaan yang berbeda pada suatu organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. Sebuah contoh dalam perbedaan rentang dengan kedalaman pekerjaan dapat pada contoh sebelumnya supervisor penjualan dan tenaga mekanik mesin memiliki rentang pekerjaan rendah,
tetapi mereka mempunyai wewenang untuk memutuskan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Jenis pekerjaan tersebut memiliki keleluasaan dalam mengerjakan, berarti mempunyai kedalaman pekerjaan yang relatif tinggi. Berbeda dengan jenis pekerjaan sebagai tenaga penjual dan pekerja lini perakitan yang memiliki keterbatasan tugas dan mempunyai ketergantungan terhadap pekerjaan lain. Pernyataan ini menunjukkan jenis pekerjaan yang demikian memiliki rentang dan kedalaman pekerjaan yang relatif terbatas. Yang ketiga, hubungan pekerjaan. Dalam organisasi besar terdapat banyak macam pekerjaan yang sebetulnya memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Manajer membuat pengelompokan atas pekerjaan yang memiliki karakter sama dan menentukan rentang kendali. Kelompok pekerjaan yang dibentuk menjadi tanggung jawab seorang manajer untuk melakukan koordinasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Keputusan seorang manajer juga menentukan tanggung jawab dan wewenang atas suatu pekerjaan. Tindakan ini akan dapat menentukan sifat dan luas hubungan pekerjaan baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh keefektifan kerjasama antar individu atau kelompok di dalamnya. Suatu pertimbangan yang sangat kendali atau span of control suatu pekerjaan kesalahan dalam menentukan jumlah pekerja yang dipimpin oleh seorang supervisor akan menimbulkan tidak efektifnya pengelolaan kelompok tersebut. Rentan kendali yang besar berakibat pada semakin sulit terdapat kekompakan individu di dalamnya. Selanjutnya ada rancangan pekerjaan atau job design. Adalah suatu proses yang diciptakan untuk dapat mengenal karakteristik suatu pekerjaan. Setiap pekerjaan pasti mempunyai karakteristiknya masing-masing. Sedangkan dengan karakteristiknya yang berbeda, pasti beda juga metode pengerjaannya, peralatan yang digunakan, keterampilan, pengetahuan, lalu kemampuan yang dimiliki si pekerja yang harus dipenuhi untuk kerjaannya. Dengan adanya rancangan pekerjaan ini tuh sangat memudahkan buat pekerja, karena dengan mengetahui rancangan pekerjaannya, si pekerja itu tahu apa yang harus dia kerjakan. Selanjutnya ada komponen-komponen rancangan pekerjaan. Yang pertama ada komponen organisasional, yang terdiri dari pendekatan mekanistik, aliran kerja, praktik-praktik pekerjaan. Pendekatan mekanistik. Pendekatan mekanistik lebih menekankan pada pencapaian produktivitas melalui efisiensi pekerjaan. Pekerja mempunyai keahlian lebih pada bidang pekerjaan tertentu, karena tugas mereka hanya sedikit dan dikerjakan secara berulang-ulang. Pekerjaan terspesialisasi tidak menuntut pendidikan yang tinggi dan keterampilan khusus. Contohnya pada karyawan restoran yang ada di bagian cuci piring, itu kan pasti mereka kerjanya hanya di cuci piring kan, nggak bakal ke bagian kasir ataupun yang lainnya. Terus juga kalau di bidang cuci piring itu nggak harus pendidikannya tinggi, terus keterampilannya juga nggak harus punya yang khusus gitu. Lalu ada aliran kerja, suatu proses yang terdapat berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk. Praktik-praktik kerja, praktik-praktik pekerjaan.
Berbagai metode dan teknik biasa dilakukan tenaga profesional untuk melaksanakan tugasnya. Melalui pengalaman atau arahan dan peraturan yang ditetapkan atasan sebagai tanggung jawab pekerjaannya merupakan cara yang sering dilakukan oleh pemangku pekerjaan. Lalu yang kedua, komponen lingkungan. Ada kemampuan dan tersedianya karyawan serta pengharapan-pengharapan sosial. Kemampuan dan tersedianya karyawan. Setiap perusahaan tentu berupaya untuk memilih karyawan yang terbaik, karena memang itu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan. Dengan merancang pekerjaan, manajer perlu mengidentifikasi kemampuan karyawan yang ada sekarang dan memerhatikan ketersediaan karyawan yang potensial di pasar tenaga kerja. Pengharapan-pengharapan sosial. Masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam membantu kehidupannya dari organisasi. Contoh pada suatu daerah, ada perusahaan. Pastikan masyarakat sekitar di situ mengharapkan timbal baliknya. Seperti dengan adanya si perusahaan itu, berharap masyarakat yang ada di situ bisa daftar kerja ke situ. Dengan ini, secara tidak langsung bisa memajukan ekonominya dan mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, komponen perilaku. Yang pertama ada otonomi. Otonomi berarti melihat sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai ketergantungan terhadap pekerjaan lain. Variasi. Variasi berarti suatu pekerjaan menuntut pekerjanya memiliki keterampilan yang berbeda. Lalu ada identitas tugas. Pekerjaan yang memiliki skor identitas akan dapat dengan mudah dikerjakan oleh pekerjaannya. Seluruh elemen tugas dapat dengan jelas dipahami dari awal sampai akhir. Manajer akan berupaya untuk meringkas suatu pekerjaan agar dapat dengan mudah dipahami para pemangku pekerjaan tersebut. Umpan balik. Umpan balik yang tinggi atas suatu pekerjaan akan dapat memperbaiki kinerja karyawan. Selanjutnya ada pendekatan perancangan pekerjaan. Yang pertama ada pendekatan mekanistik. Pendekatan mekanistik adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kemampuan fisik manusia untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pada pendekatan mekanistik ini biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik. Untuk mencapai efisiensi, pekerjaan dibagi-bagi ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil dan terstandarisasi sehingga para pekerja mempunyai keahlian yang tinggi atas pekerjaannya. Lalu ada pendekatan faktor manusia. Suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kegiatan manusia. Contohnya, dengan mengetahui bentuk tubuh pekerja seperti telapak tangan, pergelangan kaki, dan lengan dapat dibuat peralatan yang sesuai untuk mengurangi kelelahan dalam bekerja. Lalu ada pendekatan motivasi. Pendekatan motivasi ini menitikberatkan pada hubungan manusia, di mana pekerjaan dirancang untuk memotivasi si pekerja dalam bekerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.